Kira-kira besi jadi motif kayu bisa nggak ya? Ya bisa dong, seperti apa caranya? Ikuti saja video ini sampai selesai. Let's walk man. Nah oke guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Kasanva Works channel seputar ide-ide pengecatan yang kreatif dan inovatif. Jadi gini teman-teman, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa teman saya yang bertanya terkait bahwa saya punya besi nih bang, tapi kira-kira pengen jadi motif kayu bisa nggak ya? Ya bisa dong. Nah mau tahu seperti apa caranya? Ikuti saja video ini sampai selesai ya, jangan di skip. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi besi pada awalnya itu kita amplas terlebih dahulu dengan menggunakan amplas ukuran 240 sampai 400. Jadi kalau kondisi besinya ini ada karatnya yang banyak, itu diusahakan pakai amplas ukuran 240 dan diulangi pakai amplas ukuran 400. Pokoknya sampai benar-benar karatnya itu hilang ya. Kemudian diulangi menggunakan lap. Kemudian lap ini kita basahin menggunakan thinner supaya kotoran-kotoran bekas karatnya tersebut benar-benar hilang ya teman-teman. Karena karat di sini merupakan musuh utama bagi cat besi, maka dari itu kita benar-benar amplas karat tersebut sampai tandes, sampai benar-benar hilang. Kemudian setelah amplas kita cat menggunakan cat epoksi, dan epoksi di sini direkomendasikan menggunakan cat epoksi yang anti karat ya, supaya nanti kedepannya itu besi yang tadi telah kita amplas itu tidak menimbulkan karat kembali gitu ya. Dan cat epoksi di sini saya menggunakan cat epoksi dari Propan, yaitu namanya EDP 551, dan cat ini bisa ditemukan di toko online, di Tokopedia maupun di Shopee ya teman-teman. Nanti linknya saya kasih di link deskripsi ya. Kenapa saya menggunakan cat ini? Karena cat ini sudah terbukti dia itu mencegah secara efektif timbulnya karat ya teman-teman. Jadi untuk perbandingannya sendiri tadi saya sudah catatkan bahwa perbandingannya itu 9, 1, 3 sampai 4 ya. Jadi untuk thinnernya itu kita menggunakan thinner epoksi, diencerkan 3 sampai 4 atau 30 sampai 40% dari total perbandingan komponen A dan B. Nah kurang lebih ini hasil yang telah disemprotkan. Kemudian setelah kering kita amplas menggunakan amplas ukuran 400, karena habis ini kita akan cat warna dasar menggunakan warna putih ya. Jadi untuk cat warna dasar ini sendiri saya menggunakan warna yang berbahan dasar PU ya teman-teman, yaitu cat polyurethane. Jadi bebas untuk cat putih di sini, teman-teman bisa menggunakan cat sintetik, bisa menggunakan cat putih water base atau menggunakan cat putih lainnya. Jadi untuk cat dasar di sini tidak wajib menggunakan spray gun ya, bisa menggunakan kuas. Tapi untuk hasil lebih maksimalnya lagi tetap menggunakan spray gun ya, agar hasilnya lebih loose, lebih rata. Dan kurang lebih inilah hasil yang telah kering ya teman-teman. Hasilnya ngedove ya, karena cat yang saya pilih warna putih dove. Oke teman-teman, kita lanjut ke step berikutnya. Di sini sudah ada senjata pamungkas untuk membuat motif serat kayu tersebut ya. Di sini ada alat yang namanya wood grain tool. Alat di sini bisa ditemukan di toko online maupun toko offline. Dan untuk link pembelian secara online-nya nanti akan saya kasih di link deskripsi ya teman-teman. Dan untuk cat di sini saya menggunakan cat PWS, cat kayu water base transparan. Jadi cat ini saya menggunakan warna light walnut ya teman-teman. Dan cat ini bisa ditemukan di toko offline maupun online.
karena cat ini familiar ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita kuaskan cat water base PWS ini menggunakan kuas busa, tetap sebelumnya kita amplas dulu menggunakan amplas ukuran 400 sampai 600. Jadi proses pengamplasan di sini supaya cat PWS atau cat water base tersebut bisa merekat ya teman-teman ya ke cat warna putihnya tersebut gitu. Oke, langsung saja kita kuaskan secara merata. Setelah kita kuaskan secara merata, kemudian kita akan bentuk motif menggunakan wood grain tool ini ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa sudut ya teman-teman. Jadi saya di sini menggunakan sudut yang kecil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah sekali tentunya ya. Tentunya semua orang pasti bisa menggunakan alat ini menghasilkan serat kayu seperti layaknya kayu jati Belanda ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah cat motif kayu tersebut kering sempurna, kita amplas menggunakan amplas core bright, dan kemudian kita akan proses coloring atau proses penuaan warna dengan menggunakan cat yang sama, yaitu warna light walnut, dengan diencerkan air sekitar 20-30%. Semprotkan secara tipis-tipis dengan menghasilkan warna sesuai keinginan dari teman-teman sekalian. Menggunakan kuas pun juga bisa, tapi hasilnya tetap kurang maksimal ya, kurang halus dan kurang mulus. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Warna yang saya inginkan yaitu warna coklat, mendekati coklat tua gitu ya. Mantap sekali hasilnya lur. Menghilap. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah kering hasilnya lumayan nge-gloss ya. Tapi kalau teman-teman hasilnya kurang nge-gloss, teman-teman bisa menggunakan clear finish atau clear coating menggunakan cat PWS 631 clear gloss dengan diencerkan menggunakan air 20%. Menggunakan clear finish melamin maupun PU juga bisa ya teman-teman. Jadi cat ini sangat kompatibel dengan clear finish apapun ya. Untuk clear finish di sini ya bisa menggunakan kuas ataupun spray, tapi di sini karena saya lebih suka pakai spray, saya semprotkan menggunakan spray ya. Jadi menggunakan spray ini kelebihannya hasil catnya itu lebih rata, lebih halus, dan tampilan air atau glossnya itu lebih rata ya teman-teman, lebih kinclong, glowing. Untuk proses penyemprotannya masih sama ya teman-teman ya, 2 kali layer sampai 3 kali layer sampai hasilnya itu benar-benar rata dan halus. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil yang telah kita semprotkan menggunakan cat PWS 631 clear gloss. Hasilnya kinclong maksimal. Nah, oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.